Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali kita berjumpa di channel We Watch yang seru ini, dimana kali ini kembali saya duet dengan saudara saya ini, Bang Ishak Rafiq, yang spesialis membahas masalah ekonomi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja. Tapi seperti apa detailnya kali ini? Kita akan membahas mengenai kereta cepat. Kereta cepat. Jadi kereta ini sebenarnya sudah dari awal sudah banyak yang menolak, Bang, ya? Iya. Nah, mungkin secara detail silakan Bang Ishak sampaikan. Oh, terima kasih nih Heru. Anda kembali bersama Ishak Rafiq dan Heru nih dari We Watch Plus dan Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Mantap. Nah, kita biasa kerjasama. Nah, ini pertanyaan yang sangat menggelitik sebetulnya ya sekarang, karena ini kereta cepat dari awal sebetulnya breakingnya itu sudah dimulai tahun 2015. Terlambat. 2015 itu dihitunglah investasi yang dibutuhkan itu 6,7 miliar US dollar. Waktu itu? Ya, waktu itu. Oke. Jadi waktu itu dengan kurs waktu itu sekitar 80 triliun lah. Nah, itu awalnya Jepang yang melakukan risetnya, itu Jepang. Lalu sampailah kepada penawaran Jepang itu. Penawaran Jepang itu sedikit lebih tinggi daripada yang ditawarkan Cina. Cina tiba-tiba masuk dengan tawaran yang lebih rendah. Lebih rendah. Karena yang meneliti itu Jepang ya? Yang meneliti adalah Jepang. Nah, Jepang ini lebih kompeten karena pengalamannya dan biasa melakukan hal seperti ini. Sedangkan Cina adalah newcomer dalam urusan ini. Tapi dia sudah maju di negaranya juga. Nah, kemudian Jepang itu menawarkan bunga yang sangat rendah, walaupun dia lebih tinggi sedikit, tapi bunganya 0,2%. 0,2%. Sedangkan Cina dia lebih rendah sedikit, ya, tapi bunganya 2%. Nah, ini akan berbeda dalam perjalanan waktu. Betul. Pemerasan terhadap negara akan keras di urusan dengan Cina ini. Nah, kemudian setelah Jepang terpelanting, naiklah biaya itu. Biaya itu naik. Awalnya berapa tuh, Bang? Awalnya 6,7 miliar US dollar. Nah, setelah Jepang nggak ada dalam perjalanan waktu, ini naik biayanya menjadi 7,27 triliun. 7,27 miliar US dollar. Artinya dengan kurs 16.500 itu menjadi 119 triliun lebih. Waduh, melonjak jauh. Nah, ini sangat besar perbedaannya. Dan bunganya itu 2%. Nah, kemudian dalam investasi ini Cina memberi pinjaman 75% dari nilai investasi itu diberikan oleh Cina dalam bentuk pinjaman. Sisanya adalah equity, 25%-nya itu. Nah, inilah kemudian berjalan dari tahun 2016, tahun 2023 itu selesai. Ya. Dilaunchinglah itu. Tapi tahun 2016 itu Menteri Perhubungan Yonan sudah tidak mau dengan ini. Yonan lalu diganti ya? Yonan bilang ini akan jadi beban negara yang sangat lama menyelesaikannya. Ya, dan ini juga sudah terakomodasi, kebutuhannya tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting urusan Jakarta-Bandung dengan kereta ini. Betul. Apalagi kalau berhentinya sebelum Bandung, di Padalarang sudah berhenti, kemudian harus nyambung lagi. Jadi ini menjadi sesuatu yang bebannya menjadi berat. Karena apa? Karena memerlukan untuk kembali modal itu ya minimal 50.000 penumpang setiap hari harus diangkut. Dan itu mustahil ya? Itu sangat mustahil. Yang bisa diangkut sampai saat ini paling banter 16.000 penumpang. Oh, udah kebayang. Nah, akibatnya adalah rugi. Itu pemasukan dari kereta ini tidak mampu menutup biaya operasional. Nah, kita lihat, kita yang paling dekat aja, tahun 2024.
rugi 4,2 triliun. Wow. Tahun Ini pertama ya? Tahun pertama ya. Itu sudah segitu kerugiannya. Kemudian tahun ini baru semester pertama saja sudah 1,6 triliun kerugiannya. Nah, kemudian utangnya juga besar. Dia harus ditangani. Nah, ini tidak bisa membayar ini Danantara ya, kereta api ini, kereta Sebentar, cepat. saya interupsi. Bukannya sempat ada cerita dulu mau APBN lalu menteri menolakkan? Ya, dulu awalnya Jokowi memang berjanji dan Sri Mulyani juga begitu ya, bahwa ini tidak akan membebani APBN. Ya. Jadi sejak awal tidak akan membebani APBN. Tapi ini sudah berjalan seperti itu, makanya memerlukan pinjaman dari Cina itu. Tapi pinjaman dari Cina itu tidak bisa dibayar, apalagi dalam keadaan negara lagi susah. Inilah jebakan Jokowi itu yang menyebabkan kita tidak bisa bergerak dari situ, dan bebannya ini membuat negara kalang kabut. Nah, pada saat yang sama ya, karena tidak bisa membayar utangnya, menutup kerugiannya, kemudian dimintalah oleh KCIC ini ya, kereta cepat Indonesia Cina dan ini konsorsium ya, konsorsium Indonesia dan Cina. Ini B2B, tidak boleh membebani APBN, tidak boleh membebani APBN. Ya. Tapi kemudian tidak kuat ya. Nah, pemegang sahamnya sudah berubah. Sekarang di dalam konsorsium itu kan Cina 40%, Indonesia 60%. KI. Ginian ini KCIC ini. Jadi bebannya segitu, 60% harus ditanggung oleh Indonesia konsorsium. Maka itu ketika KCIC ini minta ya, Danantara minta supaya pemerintah lah yang membayar utang itu. Nah, disinilah kita senang dengan jawaban tegas dari Menteri Purbaya. Ya, Purbaya Yudi Sadewa ini menteri yang baru, tidak selembek Sri Mulyani Indrawati ya, yang keras terhadap negaranya tapi lunak terhadap negara lain. Yang ini tidak. Dia lunak kepada bangsa sendiri supaya jangan terbebani, supaya tidak membebani rakyat, tidak membebani APBN. Dia bilang, loh, kan itu KCIC ini kan BUMN dan sudah ada itunya, dan ini konsorsium. Yang kedua, dia merupakan sudah menjadi bagian dari Danantara. Yeah. Nah, Danantara ini sudah punya dividen sendiri dari BUMN, kan aset-aset BUMN diserahkan kepada Danantara. Yeah. Danantara yang mengelolanya. Nah, kemudian dividennya dia mau gitu. Aset-aset BUMN mereka mau. Tapi ketika utang nggak bisa bayar, minta negara menangani. Jadi saya setuju dengan apa yang dibilang oleh menteri kita Purbaya. Dia bilang, kan kalian bisa bayar sendiri, itu memang urusan kalian, urusan Danantara. Dan kalian punya dividen itu 80 triliun tiap tahun. Jadi bayarlah dengan uang itu. Ada dananya ya sebenarnya. Ada dananya. Tapi kalau itu dipakai bayar utang, itu langsung mencret, langsung mati nih. Kalau PT KAI yang disuruh bayar, PT KAI-nya langsung mangkrak dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi apa yang dilakukan oleh Purbaya dengan menolak membayar ini membuat negara ini lebih punya pride sekarang ya. Sama Cina pun dia akan bilang tegas seperti itu. Tidak bisa, itu konsorsium. Nah, bagaimana akhirnya tawaran dari Danantara ini, seenggak-enggaknya dari konsorsium KCIC ini, dia minta apa? Pertama, pemerintah menambah modal ke situ, ya, menambah modal ke kereta cepat ini, atau mengambil seluruhnya dijadiin aset negara. Enak aja, keduanya ini akan rugi, lebih sangat besar. Ya, jadi satu-satunya jalan bagaimana nanti. Nah, kalau ini, nah inilah yang terjadi. Indonesia itu gambarannya seperti
kereta inilah, bus. Seperti ini loh gambarannya. Bahwa dia punya potensi yang luar biasa, punya segala macam, kemudian dia berutang dan itu kemudian diatur karena utangnya itu dia macet, tidak bisa, kehilangan potensi kecerdasannya itu untuk melakukan sesuatu yang baru. Nah, pemerintah Prabowo terjebak oleh utang Jokowi ini. Ini baru soal WUS. Ya. Belum yang lain ya? Belum yang lain. Yang lain itu lebih mengerikan. Apa itu? Utangnya. Utang kita ini kan sudah sampai 10.261 triliun. Ini kan sangat mengerikan. Kemudian sudah membebani negara, kan sudah dibebani oleh Jokowi ini, itu utang-utangnya Jokowi jatuh tempo di awal pemerintahan Prabowo. Ya. Tahun pertama 2024-2025 ini kan sudah jatuh tempo itu 800,4 triliun. Nah ini dalam APBN akhirnya harus dikasih alokasi APBN itu sampai 1.350,2 triliun. Wow. Sudah segini berkurangnya akibat utang itu, kalau WUS ini juga ikut membebani, negara ini bangkrut. Yeah. Bangkrut. Ya tahun kedua itu utang yang jatuh tempo hampir sama banyaknya tapi bunganya lebih tinggi. Ya kalau tahun lalu itu 800,4 triliun, bunganya 560. Tahun depan, tahun ini ya, tahun 2026 ini nanti akan jatuh tempo sekitar 800 triliun lebih juga, bunganya sampai 599 triliun. Nah itu. Kemudian tahun 2027 sekitar 800 triliun juga dengan bunga yang makin tinggi. Jadi Purbaya harus bertahan tidak menanggung utang WUS ini. Begitulah yang seharusnya dilakukan. Baik Bang, luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua kita bisa lihat fakta ini ya, harus kita simak betul-betul. Bahwa mengambil langkah yang keliru itu dampaknya ternyata luar biasa. Jadi bagi yang masih berpikir bahwa oh kita bagus-bagus ya, sekarang makin sadar ya. Intinya kami di sini mengungkap fakta dan mengajak kita semua untuk berpikir ya bahwa negara kita ini harus benar-benar dikelola dengan baik. Dan menteri yang bagus ini juga kita harapkan konsisten, Bang ya. Yuk, konsisten. Dan presiden juga harus mendukung hal-hal yang positif seperti ini, dan dia juga harus bertindak tegas apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan segera karena sudah setahun ini. Ya, setahun ulang tahun ini pelantikan. Jadi kan dulu sering bilang nanti 100 hari, 6 bulan, setahun. Nah sekarang setahun ini kita tunggu saja langkah apa yang akan diambil presiden agar negara kita segera pulih dari situasi yang makin menyedihkan ini. Demikian yang dapat kami laporkan. Nanti kita ketemu lagi, Bang Ishak. Terima kasih. Dan kita di UWS selalu mengedepankan veritas, probitas, justisia. Kita tegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita